Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Dani Putri Ardira, NIM 20 Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume makalah saya dari mata kuliah Sejarah Dakwah Klasik dengan judul Kisah dan Kepribadian Nabi Ismail alaihissalam. Teman-teman sudah tahu sendiri kan ya, Nabi Ismail merupakan anak dari ayahnya bernama Nabi Ibrahim dan ibunya bernama Siti Hajar. Dan mukjizat Nabi Ibrahim itu sangat banyak ya. Di antaranya ada mukjizat Nabi Ibrahim yang masih ada sampai sekarang. Di antaranya yaitu seperti air Zam-Zam. Gimana ceritanya? Ceritanya pada saat itu Nabi Ibrahim bersama ibunya Siti Hajar di tengah padang pasir gitu ya, gersang, tidak ada apa-apa, panas. Dan Nabi Ibrahim masih kecil, Nabi Ibrahim masih bayi, dia kehausan. Akhirnya dia menangis, karena dia kehausan, dia pengen minum. Karena ibunya Siti Hajar, dia kebingungan, gak ada air. Akhirnya Siti Hajar berlari dari Safa ke Marwah untuk mencari air sebanyak 7 kali. Dan ternyata dari tangisan Nabi Ismail itu, dia kakinya ini menginjak-injak tanah gitu ya, terus muncullah mata air. Kemudian ibunya melihat dan merasa bersyukur sekali kepada Allah karena mukjizat apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ismail waktu kecil. Akhirnya Nabi Ismail bisa meminum air tersebut dan tidak menangis kembali. Akhirnya air tersebut diberi nama air Zam-Zam yang memancarkan, dan itu air suci dan masih ada sampai sekarang. Oke, terus yang kedua yaitu disembelih dengan kambing. Itu merupakan perbuatan Nabi Ismail yang sangat berbakti kepada orang tua ya teman-teman. Karena di situ Nabi Ismail patuh kepada ayahnya Nabi Ibrahim, dan dia juga taat, bertakwa sekali kepada perintah Allah. Karena di situ Nabi Ibrahim bermimpi, dia baru mempunyai anak, lalu dia bermimpi bahwa di mimpinya itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Coba bayangin, Nabi Ibrahim kan sebagai ayahnya gimana ya, pasti punya rasa gak mau, tapi kenapa Allah memberikan mimpi seperti ini, apa maksudnya? Setelah itu Nabi Ibrahim berceritalah kepada Nabi Ismail, wahai Ismail, aku bermimpi bahwa aku tuh diberi petunjuk pada Allah untuk menyembelih kamu. Akhirnya Nabi Ismail dengan jawaban yang tegas, wahai ayahku, jika itu memang perintah Allah, laksanakan saja. Jadi dengan berat hati Nabi Ibrahim harus menyembelih Nabi Ismail, dan Nabi Ismail pun percaya bahwa kalau ini perintah Allah harus aku lakukan, nggak boleh aku langgar juga, seperti itu. Akhirnya Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail dan digantikanlah dengan kambing yang kegiatannya ada sampai sekarang, yaitu Idul Adha, menyembelih hewan kurban. Dan itu merupakan diantara mukjizat Nabi Ismail ya yang akan aku bahas dari kepribadiannya. Jadi Nabi Ismail itu merupakan anak yang sangat berbakti kepada orang tua dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Karena zaman sekarang kayak gini kan banyak tuh kita yang semena-mena sama orang tua dan kita tidak mematuhi aturan Allah juga. Jadi buat teman-teman semua, untuk selalu bertakwa kepada Allah dan jangan pernah membantah orang tua. Kalau misalkan orang tua kita sekiranya salah atau berada di jalan yang kurang benar, bukan di jalan lurus atau di jalan Allah gitu, diingatkan dengan cara yang baik. Selanjutnya, Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Sebenarnya Siti Hajar asalnya adalah seorang budak pemberian Raja Mesir yang kemudian dipelihara oleh Nabi Ibrahim. Setelah dewasa, Siti Hajar dikawini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena istri Nabi Ibrahim yang terdahulu Siti Sarah
belum juga membuahkan keturunan meskipun usianya sudah tua. Dari perkawinannya Siti Hajar itulah Nabi Ibrahim AS memperoleh seorang putra yang bernama Ismail, dan kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebagai nabi. Ismail dikenal dengan sebagai anak yang taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Betul kan teman-teman? Jadi kepribadian Nabi Ismail itu patut kita contoh banget ya, apalagi di zaman sekarang seperti ini. Bertakwa kepada Allah, patuh kepada orang tua, itu benar-benar kalau kita udah menjadi pribadi yang kayak gitu, tertanam banget dalam diri kita nih. Itu tuh kita gimana ya? Kita udah patuh sama Allah, patuh sama orang tua, apapun yang kita inginkan pasti bakal Allah kasih, karena kita aja baik sama Allah, kita aja baik sama orang tua. Ketika Nabi Ibrahim menerima perintah untuk menyembelih anaknya Ismail, beliau sama sekali gak menantangnya, karena beliau juga yakin Nabi Ismail bahwa ini perintah dari Allah. Justru Ismail menunjukkan sifat mulia, ridho terhadap kehendak Allah. Adapun tempat Nabi Ibrahim saat menyembelih Nabi Ismail dinamakan Takbir, sebuah tempat kecil di atas gunung. Kepala domba yang menjadi pengganti sembelihan Nabi Ibrahim disebut digantungkan di Ka'bah di kala itu. Selanjutnya, kata Syekh Ahmad, Nabi Ismail hidup di sekitar Masjidil Haram. Setelah berusia 18 tahun, beliau menikahi Imarah binti Sa'ad bin Usama bin Aqil bin Al-Amaliki. Kemudian ayahnya memerintahkan beliau untuk menceraikan Imarah, lalu menikah lagi dengan Sayyidah binti Madad bin Amr al-Jurhumi setelah Ibunda Hajar wafat. Diceritakan Nabi Ibrahim pernah berziarah berkunjung ke rumah Siti Hajar dan Ismail pada musim haji, namun tidak mendapat Ismail di sana. Nabi Ibrahim bertanya kepada menantunya, "Bagaimana kehidupan kalian?" "Kami dalam keadaan susah," kata istri Nabi Ismail. Ketika ia mengadu, Nabi Ibrahim mengatakan, "Apabila suamimu Ismail kembali, katakan salam dariku dan agar ia merubah pintunya," maksudnya menceraikan. Ketika Nabi Ismail pulang ke rumah, ia tahu kalau ayah mengunjungi rumahnya. Ismail mendapat pesan dari istrinya agar mengubah daun pintunya. Akhirnya Nabi Ismail menceraikan istrinya. Kalau ayahnya meminta anaknya menceraikan istrinya, apakah boleh? Enggak boleh, kecuali kalau sudah ada bukti bahwa ia berzina. Tapi kalau ayah kita imannya sehebat Nabi Ibrahim atau Sayyidina Umar bin Khattab, maka lain ceritanya. Itu kata Syekh Ahmad. Usia 40 tahun ketika Nabi Ismail memasuki usia 40 tahun, Nabi Ismail, beliau memerintahkan dengan syariat Allah, seperti hukum puasa, zakat, seperti itu ya teman-teman. Jadi kepribadian Nabi Ismail yang taat kepada Allah, yang patuh pada orang tua, itu patut kita contoh, patut kita teladani sekali. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.